Oke, kita akan membahas mengenai hal ini sebenarnya. Dari awal kita sudah berusaha untuk mengundang perwakilan dari istana, namun masih berhalangan hadir begitu ya. Kita sudah kehadiran dua narasumber. Yang pertama ada Mas Adi Praitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi Mas Adi Praitno. Selamat pagi, Sehat Mas? Sehat, Bukan alhamdulillah. perwakilan istana kan sekarang ya. Oke, kemudian kita juga sudah bergabung bersama Mas Denny Indrayana, pakar hukum tata negara yang saat ini sedang berada di Australia. Selamat pagi Mas Denny, waktu Jakarta. Selamat pagi, siang dari Melbourne. Ya, sehat ya Mas ya? Halo, kedengaran suara saya? Halo. Ya, terdengar Bang Denny. Bang Denny, saya langsung ke Bang Denny ya, melihat kemarin apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Ini juga kan Anda sempat membuat sebuah tulisan pada saat itu gitu ya. Tapi kemarin sudah diklarifikasi sama Presiden, kemudian menyebutkan bahwa satu, tidak melanggar undang-undang, selama untuk kepentingan negara dan bukan untuk kepentingan pribadi, maka yang disebut cawe-cawe itu masih diperkenankan, masih diperbolehkan. Gimana Bang Denny? Iya, pertama saya hari ini mendapat kiriman gambar ya, screenshot begitu. Dua berita di salah satu media yang sama pada awal April, judul beritanya Presiden saya tidak ikut cawe-cawe begitu. Nah, kemudian hari ini atau kemarin tepatnya barangkali ya, ditulis lagi Presiden saya ikut cawe-cawe gitu. Ini satu yang menurut saya juga tentu menimbulkan kesan bahwa ada yang tidak konsisten di situ. Yang kedua, bahwasanya bisa cawe-cawe ini dalam konteks apa? Kalau kemudian konteksnya adalah kontestasi pemilihan presiden dan kemudian masuk ke mendukung melakukan preferensi ke salah satu calon sambil mengupayakan resistensi ke calon yang lain, ini bukan sikap negarawan, karena itu adalah sikap yang justru merusak, berpotensi merusak pemilihan presiden yang harusnya jujur dan adil. Mengapa demikian? Karena Presiden Jokowi, namanya juga presiden, itu punya resources, punya perangkat infrastruktur yang sangat bisa mempengaruhi proses dan hasil pemilu. Beliau karenanya secara aturan konstitusi kita harusnya bersikap netral, bersikap sebagai wasit. Betul yang melaksanakan teknis kepemiluan itu adalah KPU, Bawaslu, DKPP, 3 serangkai itu. Tetapi Presiden juga punya mandat konstitusi untuk sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, melaksanakan amanat untuk pemilu setiap 5 tahun secara jujur dan adil. Karena itu rekan kerja KPU salah satu yang terdekat adalah Menteri Dalam Negeri, dalam kabinet. Karena apa? Karena pemerintah, eksekutif tidak bisa lepas dari mengupayakan pemilu yang jujur dan adil. Jadi kalau sikap cawe-cawe itu kemudian ditunjukkan dengan mengambil langkah-langkah politik praktis mendukung Ganjar atau Prabowo sambil kemudian kelihatan mengambil langkah-langkah tidak setuju dengan bakal calon presiden Anies Baswedan. Dalam tulisan saya setelah Lebaran yang agak panjang, saya beri judul bagaimana Jokowi mendukung Ganjar mencadangkan Prabowo dan menolak Anies. Saya sudah menggunakan istilah itu, Presiden jangan cawe-cawe. Rupanya ini sampai juga ke telinga beliau. Karena jelas itu melanggar konstitusi. Presiden secara pribadi, bisakah dia memilih? Tentu bisa. Bahkan Presiden Obama bisa kampanye buat Hillary Clinton. Tentu bisa sebagai preferensi pribadi. Tapi kemudian Presiden sebagai institusi negara kemudian ikut cawe-cawe, ini tidak bisa. Karena akan menyebabkan lahan area wilayah pertandingan menjadi tidak seimbang.
Itu sebabnya pada saat presiden kampanye, dia cuti sebagai presiden. Pada saat calon presiden Jokowi maju lagi sebagai incumbent, dia cuti sebagai presiden. Itu karena tidak bisa presiden menggunakan institusi kenegaraannya untuk ikut dalam kontestasi. Tapi persoalannya kan kita melihat memang Presiden Jokowi kelihatannya tidak terlalu paham tentang etika semacam itu. Contoh konkret adalah bagaimana beliau masih merawat dan memiliki relawan. Relawan Jokowi masih sering hadir dalam acara-acara kerelawanan, masih sering memberikan kesempatan untuk memberikan hadir di acara-acara tersebut. Padahal Baik, Bang Denny. relawan itu Ya. sebentar. Ya. Padahal relawan itu kan adalah elemen dalam calon presiden, kontestasi. Begitu selesai pemilihan presiden, kontestasi itu harusnya diberhentikan dan relawan bubar, bukan terus ada bahkan sampai ujung presiden sudah mau habis, sehingga yang terjadi adalah merawat kompetisi karena relawan itu dengan sendirinya punya jiwa partisan terhadap figur yang didukungnya. Ini contoh bagaimana presiden sebenarnya tidak mengerti bahwa beliau sudah jadi presiden terpilih, harusnya yang beliau rawat bukan lagi relawan tapi seluruh rakyat Indonesia. Makanya musyawarah rakyatnya itu harusnya musyawarah relawan Jokowi. Kalau betul survei-survei, kita anggaplah benar, suaranya adalah 1, 2, 3, sebagaimana di survei itu, maka harusnya 1, 2, 3 musyawarah rakyat itu adalah ada nama Ganjar, Prabowo, dan Anies. Pada saat nama yang muncul adalah kabarnya adalah Ganjar, Prabowo, dan Erlangga, bukan musyawarah rakyat, itu musyawarah relawan Jokowi. Kenapa demikian? Karena memang itulah relawan Jokowi gitu. Nah, hal-hal semacam ini menunjukkan memang presiden punya masalah dengan etika kontestasi. Dia tidak justru menjadi salah satu faktor yang membelah walaupun beliau sudah jadi presiden, beliau masih menjadi presiden relawan gitu. Ini yang harus sama-sama kita tangkap. Ya. Dengan Ya, paham, kita tangkap paham. poinnya yang soal itu ya. Oke, baik. Saya mau ke Bang Adi, tapi kami juga ingin menyampaikan juga bahwa tadi malam sebenarnya Ali Mokhtar Ngabalin sudah menyanggupi ya untuk hadir pagi hari ini, tapi pagi hari ini juga menyatakan belum bisa hadir gitu. Termasuk juga beberapa perwakilan dari istana. Nah, saya ke Bang Adi. Bang Adi, kalau tadi itu analisis apa yang disampaikan oleh Bang Denny, tapi dari analisis politik begitu ya, Bang Adi melihatnya bahwa akhirnya Pak Presiden menyampaikan bahwa saya akan ikut cawe-cawe dan ini secara terbuka gitu menyampaikannya. Hanya dalam konteks tertentu. Ini ingin menyampaikan apa, Pak Presiden? Ya, kalau saya melihat Jokowi secara umum, Jokowi ini seringkali mendengarkan suara rakyat. Ketika Jokowi dituduh cawe-cawe, kemarin Jokowi membuktikan, dia bilang cawe-cawe dalam urusan pemilu. Jadi omongan Jokowi kemarin itu untuk menegaskan bahwa di 2024 Jokowi itu cawe-cawe memang, ikut campur dan ikut andil. Jadi Jokowi secara langsung ingin bilang ke orang-orang, iya saya ingin cawe-cawe di 2024. Apa urusannya? Tapi cawe-cawe yang dimaksud itu adalah soal bagaimana membangun demokrasi yang substantif, pemilunya jujur, aman, dan adil. Kan itu yang sebenarnya statement yang kemudian ingin membantah bahwa seakan-akan Jokowi itu cawe-cawenya tidak dalam konteks politik elektoral, dukung-mendukung calon. Itu pesan pertamanya ya. Yang kedua, kita punya problem yang cukup akut sebenarnya. Dalam level konstitusi kita, seorang presiden punya preferensi pilihan politik itu tidak ada soal. Yang diperdebatkan soal Jokowi tentang cawe-cawe itu karena dianggap soal etika, tentang akhlak. Problemnya adalah etika dan akhlak dalam berpolitik, semua orang punya standar. Semua partai punya standar. Jadi etik mana yang kemudian paling legitimate yang bisa dipakai oleh seseorang, itu semuanya bias dan sangat debatable. Bagi kubu pemerintah, Jokowi intervensi, ikut campur, mendukung orang, kubu yang seiman secara politik misalnya, yang bisa melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan, itu juga adalah bagian dari etika politik. Tidak melanggar apapun. Tapi bagi oposisi, itu justru sangat tidak etis. Karena presiden, dia merepresentasikan sebuah kepala negara, dia adalah seorang leader yang mestinya menunjukkan sikapnya, berdiri di banyak kaki, berdiri di atas Anies, berdiri di atas Prabowo, dan berdiri di atas Ganjar. Termasuk gerakan relawan tadi dikatakan Bang Denny? Iya, Jokowi itu harus dipahami, bukan ketua umum partai.
Jokowi kemudian ingin cawe-cawe itu ingin memastikan bahwa siapapun nanti yang jadi presiden adalah mereka yang bisa melanjutkan semua hal yang dilakukan oleh Jokowi. Tidak mendowngrade dan tidak menghilangkan. Kalau Megawati tidak jadi presiden, bisa mengendalikan PDIP. Kalau SBY tidak jadi presiden, masih bisa dalam Partai Demokrat. Jokowi tidak bisa. Karenanya, jadi mau nggak mau harus cawe-cawe begitu. Itu yang pertama. Yang kedua bagi saya, orang tidak tahu. Jokowi sebagai personal, kira-kira begitu, mau bicara politik di mana? Mengingat dirinya bukan ketua umum partai. Jokowi itu tidak punya rumah di Jakarta. Mau bicara dengan partai-partai koalisi, di mana lagi kalau bukan di istana? Istana itu adalah kantor sekaligus tempat tinggalnya Jokowi. Megawati bicara tentang politik, tentang koalisi, bicara di PDIP, bicara di Teguh Umar. SBY bicara politik, itu bicara di JKS. Nah pertanyaannya adalah, kan nggak mungkin Jokowi itu mengumpulkan ketua umum partainya di Solo. Kejauhan, Pak. Tapi harus terang-terangan gitu Mas Adi, Nah, kan akhirnya banyak yang beranggapan cawe-cawenya ini tidak hanya untuk kepentingan nasional, tapi untuk kepentingan mungkin pribadi begitu. Itu yang menjadi problem. Mestinya sikap politik dan preferensi presiden itu tidak terlampau ditunjukkan ke publik. Tidak perlu mengendorse, tidak perlu menunjukkan kedekatan dengan calon tertentu, itu yang dipublish secara umum. Kan itu yang disebut dengan etika. Andai pilihan politik dan kecenderungan Jokowi kepada Ganjar ataupun Prabowo disampaikan secara silent, diam, tidak ada yang tahu. Saya kira itu tidak akan menjadi persoalan apapun. Ini yang saya kira menjadi perdebatan yang cukup akut. Makanya ke depan saya selalu ngomong, dalam batas apa seorang presiden, gubernur, bupati, dan wali kota, bahkan menteri, boleh atau tidak urus terkait dengan politik elektoral, Mas. Karena yang ikut cawe-cawe itu harus diakui, bukan hanya presiden. Betul. Gubernur pasti digerakkan, bupati pasti digerakkan, wali kota juga digerakkan, anggota dewan juga digerakkan, menteri-menteri digerakkan untuk memenangkan partai dan untuk memenangkan calon presiden. Oke, berarti soal cawe-cawe ini tergantung sudut pandangnya, mana yang itu? Betul. Mana yang tepat, mana yang tidak? Betul. Gitu. Pertama soal sudut pandang, yang kedua harus diatur, Mas. Jadi ke depan itu seorang presiden dan pejabat publik yang lain, dalam batas apa dia boleh atau tidak bicara tentang politik elektoral. Karena semua pejabat publik di negara ini adalah dari partai politik dan itu notabene-nya adalah petugas partai. Jadi partai-partai oposisi misalnya nih seperti PKS, Nasdem dan Demokrat pasti menggerakkan bupatinya, pasti menggerakkan seluruh stakeholder politiknya yang menjadi pejabat publik untuk memenangkan pertarungan di 2024. Begitupun dengan kubu pemerintah, gubernur, bupati, wali kota, menteri bahkan presiden pasti digerakkan untuk memenangkan pertarungan politik elektoral. Jadi ketimbang bicara tentang etika dan akhlak yang saya kira semua orang punya aturan mainnya, maka perlu dalam regulasi misalnya ke depan haram hukumnya presiden mengumpulkan ketua umum partai di istana. Ya, sekalipun ngomong negara tentang ngomong kebangsaan haram gitu itu ya? Haram hukumnya. Itu bisa ngomong di kafe. Misalnya begitu. Haram hukumnya misalnya presiden ngomong dan memberikan endorsement dalam acara apapun, entah itu relawan ataupun acara-acara kepartaian. Kalau itu yang dibicarakan, saya kira kegaduhan itu yang kemudian bisa dihindari. Karena kalau bicara tentang standar etika dan moral, saya kira semua orang punya standar. Dan masing-masing orang mengklaim bahwa standar dan akhlaknya yang paling baik. Tinggi. Baik. Kita juga terhubung dengan Bang Andreas Pareira, ini adalah politisi PDIP. Selamat pagi Bang Andreas. Pagi Bang. Pagi Bang Andreas. Halo. Oke, pagi Bang. Ya. Baik. Halo. Baik Bang, terima kasih sudah meluangkan waktu ya bergabung dalam diskusi kita pagi hari ini. Saya langsung ke Bang Andreas. Bang Andreas, kalau melihat dengan statement yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin soal saya akan ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024, meskipun sudah dijelaskan konteksnya, tapi kan masih ada beberapa anggapan bahwa statement yang disampaikan Pak Jokowi ini justru tidak elok begitu, tidak elok diungkapkan oleh seorang negarawan. Menurut Bang Andreas gimana? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tentu berkaitan dengan untuk memperbaiki untuk kebaikan bangsa ini. Keterlibatan sebagai seorang presiden untuk pelaksanaan pemilu bisa berjalan. Bang Andreas? Oke, ada gangguan ya? Iya Bang, kami coba perbaiki dulu sinyalnya ya Bang ya. Suara saya sudah terdengar jelas Bang? Oke, kita coba perbaiki dulu terlebih dahulu sinyal, nanti kita lanjut lagi dengan Bang Andreas, Bang Denny juga Bang Adi. Kami jeda terlebih dahulu, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.